Halo teman-teman, kita akan bahas tentang suatu hal tentang sejarah. Kenapa kok PDIP tidak disukai oleh rakyat Aceh? Jadi jawabannya adalah karena yang pertama, Megawati. Megawati ketika menjadi presiden, dia membuat kebijakan DOM. Apa itu DOM? DOM adalah kebijakan untuk memerangi GAM. GAM itu Gerakan Aceh Merdeka. Dengan kebijakan DOM inilah banyak rakyat Aceh yang meninggal. Kenapa kok Aceh ingin merdeka? Ya karena ada sejarah masa lalu. Sehingga muncul opsi kedua atau penyebab kedua kenapa Aceh benci dengan PDIP. Karena Megawati keturunannya Pak Soekarno. Pak Soekarno ini ingkar janji dengan rakyat Aceh. Bagaimana kisahnya? Dulu ketika tahun 48, di saat Belanda ingin merusak proklamasi Indonesia, ya, Aceh ini sebelum NKRI berdaulat, Aceh ini sudah merupakan kerajaan yang merdeka, bagian dari Khilafah Abdul Hamid di Turki. Soekarno butuh bantuan. Akhirnya dia sowan ke tokoh masyarakat Aceh, yakni yang bernama Daud Beuriu. Nah, Soekarno ini ingin mengambil hatinya Pak Daud dengan menyebut Kakanda. Kakanda, itu jadi diskusi. Kakanda, bantulah kami. Kami sekarang sedang diserang Belanda, ingin merusak proklamasi kami. Bantulah rakyat Aceh ini untuk melawan pemberontakan Belanda. Katanya Kakanda, saya bisa-bisa saja bantu saudara presiden. Cuman kami meniatkan bahwa peperangan ini adalah perang jihad fisabilillah, sehingga ketika ada rakyat Aceh yang meninggal, itu meninggal mati syahid. Katanya Bung Karno, Kakanda, memanglah kami melawan penjajah ini ya untuk jihad fisabilillah, memang untuk menjaga negara dan agama. Jawaban inilah membuat Tengku Daud Beuriu ini terenyuh. Oke lah, kalau begitu kita sudah ketemu titik terangnya. Lalu bagaimana ini? Saya request, kalau misal peperangan melawan penjajah Belanda telah usai dan Indonesia berhasil mengusir Belanda, tolong berikan kami kebijakan kebebasan untuk menegakkan syariat Islam di daerah Aceh ini. Berikanlah hak istimewa. Katanya Pak Soekarno, siap Kakanda. Cuman Pak Daud ini masih ragu. Ayolah, buat kesepakatan, buat komitmen. Akhirnya Bung Karno deklarasi, berorasi, wallahi, saya atas nama presiden memberikan kebebasan untuk rakyat Aceh melaksanakan pemerintahan Aceh sesuai syariat Islam. Wallahi, saya memberikan kebebasan. Bagaimana Kakanda? Apakah Kakanda masih ragu dengan saya? Alhamdulillah, terima kasih Presiden. Saya mewakili rakyat Aceh mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, katanya Tengku Daud Beuriu. Ternyata perjanjian yang masih hangat, yang masih basah di lisan, di tahun di mana? Di tahun mana? Tahun 51, selisih 3 tahun. Bung Karno berjanji memberikan kebebasan untuk menegakkan syariat bagi rakyat Aceh. Ternyata di tahun 51 belum kering bibir mengucap Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan dijadikan satu dengan Provinsi Sumatera Utara. Sakit hati, kepalang sakit.
rakyat Aceh sakit hati. Apalagi di saat peperangan melawan Belanda itu banyak rumah-rumah rakyat dan pesantren dayah-dayah itu hancur dan nggak direnovasi, nggak diperbaiki, dibiarkan. Ini membuat rakyat Aceh sangat kecewa karena Soekarno ingkar janji. Ya itulah yang menyebabkan rakyat Aceh ini sudah tidak selera dengan Soekarno dan keturunannya yang sekarang punya partai PDIP. Sementara ini dulu artikel yang kita bahas. Mungkin ada masukan dari teman-teman, wawasan ilmu baru, terutama saudara-saudara kita yang di Aceh. Jika kisah ini salah, mohon dibenarkan. Jika benar namun kurang sempurna, mohon disempurnakan. Dan kami selaku warga Indonesia cukup sedih, prihatin melihat sejarah yang seperti ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.